Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valencia Marsa Agustin dengan NIM belakang 047. Di sini saya ingin mempresentasikan analisis manajemen perubahan pada organisasi Karang Taruna Desa Tambak Poka, Asem Rowo. Yang pertama, ada tujuan organisasi. Tujuan organisasinya di sini adalah untuk menjadi wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda agar memiliki kepedulian sosial, jiwa kepemimpinan, serta kemampuan berorganisasi dalam mendukung pembangunan desa. Organisasi ini berupaya meningkatkan partisipasi pemuda dalam berbagai kegiatan sosial, lingkungan, keagamaan, olahraga, dan pemberdayaan masyarakat, sehingga tercipta lingkungan desa yang lebih maju, bersih, rukun, dan sejahtera. Tujuan tersebut diwujudkan melalui beberapa sasaran, yaitu mengembangkan potensi dan kreativitas pemuda desa, kemudian menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Yang terakhir, meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan desa. Selanjutnya ada aktivitas utama. Yang pertama, melaksanakan kerja bakti dan gotong royong untuk menjaga kebersihan lingkungan, saluran air, jalan desa, dan fasilitas umum. Yang kedua, menyelenggarakan program kebersihan lingkungan melalui kegiatan Jumat Bersih, pengelolaan sampah, dan edukasi kebersihan kepada masyarakat. Selanjutnya, melaksanakan kegiatan penghijauan dan pelestarian lingkungan, seperti penanaman pohon dan perawatan ruang terbuka hijau di desa. Selanjutnya, ada analisis perubahan. Salah satu perubahan yang dilakukan oleh Karang Taruna ini yaitu perubahan sistem komunikasi dan koordinasi organisasi. Jika sebelumnya penyampaian informasi dilakukan melalui pertemuan langsung atau dari salah satu anggota ke anggota yang lain, kini Karang Taruna ini mulai memanfaatkan media komunikasi digital seperti grup WhatsApp sebagai sarana penyampaian informasi, koordinasi kegiatan, pembagian tugas, hingga penyampaian hasil rapat. Dibentuk seperti ini karena supaya mengurangi kesalahpahaman antar anggota serta meningkatkan kecepatan dalam pengambilan keputusan ketika organisasi melaksanakan suatu kegiatan. Selain itu, dokumentasi kegiatan dan arsip organisasi juga menjadi lebih mudah disimpan dan diakses oleh seluruh pengurus sehingga proses administrasi menjadi lebih tertib dibandingkan sebelumnya. Terus bisa juga dibentuknya ini tuh komunikasi antar setiap anggota lebih terarah gitu. Kemudian selanjutnya perubahan organisasi menurut Kurt Lewin di sini ada 3 tahap. Yang pertama, tahap unfreezing. Pengurus Karang Taruna menyadari bahwa sistem pelaksana kegiatan yang selama ini digunakan masih kurang efektif. Informasi sering terlambat diterima anggota, pembagian tugas belum jelas, dan persiapan kegiatan Agustusan kurang maksimal. Kondisi tersebut mendorong pengurus untuk melakukan perubahan agar kegiatan dapat berjalan lebih baik. Kemudian pada tahap changing, pengurus mulai menerapkan sistem baru dengan mengadakan rapat sebelum kegiatan, membentuk panitia, membagi tugas sesuai jabatan, serta menggunakan grup WhatsApp sebagai media koordinasi. Setiap anggota memperoleh tanggung jawab yang jelas sehingga proses persiapan kegiatan menjadi lebih terarah. Yang terakhir, pada tahap rephrasing, sistem baru yang telah diterapkan dipertahankan sebagai kebiasaan organisasi, rapat koordinasi, pembagian tugas yang jelas, dan penggunaan media digital terus digunakan dalam setiap kegiatan desa sehingga menjadi budaya kerja baru bagi Karang Taruna. Selanjutnya, analisis menggunakan teori Kotter. Menurut John P. Kotter, perubahan organisasi dimulai dengan menciptakan kesadaran akan pentingnya perubahan. Dalam Karang Taruna Desa Tambak Poka Asem Rowo ini, pengurus menyadari bahwa pelaksanaan kegiatan desa perlu diperbaiki agar lebih tertib. Setelah itu, ketua bersama pengurus menyusun rencana perubahan dan menyampaikan kepada seluruh anggota melalui rapat. Selanjutnya, pembagian tugas dilakukan sesuai struktur organisasi, sehingga setiap anggota mengetahui tanggung jawabnya. Setelah kegiatan Agustusan berhasil dilaksanakan dengan lebih baik, sistem tersebut kemudian diterapkan kembali pada kegiatan desa lainnya
sehingga menjadi budaya organisasi. Dan selanjutnya, analisis resistensi terhadap perubahan. Bentuk resistensi yang muncul yaitu sebagian anggota masih terbiasa dengan sistem kerja yang lama, sehingga kurang siap menerima perubahan. Kemudian beberapa anggota menganggap rapat koordinasi yang lebih rutin membutuhkan waktu yang lebih banyak. Terus penyebab resistensinya, kebiasaan menggunakan sistem kerja yang sederhana dan tidak terstruktur, kurangnya pemahaman mengenai manfaat perubahan yang diterapkan. Kemudian, upaya mengatasi resistensi, pengurus memberikan penjelasan mengenai tujuan dan manfaat perubahan kepada seluruh anggota. Kemudian, melibatkan anggota dalam rapat dan pengambilan keputusan sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap perubahan. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Karang Taruna Desa Tambapoka Asemrowo telah berhasil melakukan perubahan dalam sistem perencanaan dan pelaksanaan kegiatan melalui rapat yang lebih terstruktur, pembagian tugas yang jelas, serta pemanfaatan WhatsApp sebagai media komunikasi. Perubahan tersebut meningkatkan efektivitas koordinasi, partisipasi anggota, dan pelaksanaan program kerja. Berdasarkan teori Lewin, perubahan berlangsung melalui tahapan unfreezing, changing, dan rephrasing. Sedangkan teori Kotter menunjukkan bahwa keberhasilan perubahan didukung oleh kesadaran akan pentingnya perubahan, dukungan pengurus, dan komunikasi yang efektif. Meskipun masih terdapat resistensi dari sebagian anggota, hambatan tersebut dapat diatasi melalui perlibatan anggota, komunikasi yang baik, dan evaluasi rutin sehingga perubahan dapat berjalan secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.